Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya. Pada cuplikan video kali ini Bapak akan melakukan yaitu talkshow atau wawancara bersama siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Husada yang telah menyelesaikan tugas dari Bapak yaitu tentang materi farmakognosi. Tujuan di acara talkshow kali ini ya Bapak buat, tujuannya adalah semua SMK khususnya jurusan farmasi dan notabene adalah jurusan kesehatan ada pembelajaran praktikum di sana, dan praktikum bisa dilakukan secara daring atau secara offline atau yang disebut dengan tatap muka. Namun pada video kali ini Bapak akan mewawancarai untuk kelompok yang Bapak mintai tugas untuk praktikum secara daring di rumah. Dan adapun tujuan yang lain adalah untuk mengembangkan dan menggali potensi dari siswa-siswi Bapak. Selain ilmu pengetahuannya juga dapat, ilmu skillnya juga dapat, dan nanti untuk bisa pandai berkomunikasi. Makanya acara talkshow wawancara seperti ini Bapak ciptakan di eranya masa-masa COVID-19 seperti ini. Mari kita sapa siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Husada Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik dan sehat ya. Kemudian untuk mengawali video talkshow bersama Bapak kali ini, alangkah lebih baiknya untuk perkenalan terlebih dahulu ya, dan menyebutkan kelompok gitu ya. Kelompoknya mungkin bisa dimulai dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Devi Kurniasa Fitri dari kelompok 2 kelas 11 farmasi 1. Perkenalkan, nama saya Firmana dari kelas 11 farmasi 1 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dineka Nursetriani dari kelompok 2 kelas 11 farmasi 1. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indika Roma dari kelompok 2 kelas 11 farmasi 1. Perkenalkan, nama saya Lis Nuraini dari kelompok 2 kelas 11 farmasi 1. Perkenalkan, nama saya Rita Setiara Madani dari kelompok 2 kelas 11 farmasi 1. Perkenalkan, nama saya Nuratun Holifah dari kelompok 2 kelas 11 farmasi 1. Saya dan teman-teman kelompok saya akan mempersembahkan produk kopi biji salak yang bermanfaat sebagai meningkatkan kecerdasan, mengobati asam urat, dan memperlancar sistem pencernaan. Jadi seperti itu ya, jadi kopi biji salak ada khasiatnya dan baik untuk kesehatan tubuh ya. Apalagi untuk di Banjarnegara tersendiri ya. Di Banjarnegara tersendiri yaitu sudah ada pasar salak itu tersendiri. Jadi untuk bahan untuk mencari buah salaknya jadi tidak sulit untuk mencari biji salak tersebut. Dan notabene di Indonesia pohon salak atau buah salak itu tersendiri ya sudah banyak, jadi untuk mempersiapkan dan membuat kopi biji salak itu tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya dan alat-alatnya mudah didapat ya. Kemudian untuk pertanyaan untuk kelompok kalian ya, untuk mengawali video wawancara berikut ini adalah Bapak pengen tahu ya gambaran dan kesan pesan dari kelompok kalian selama praktek daring di rumah ya. Apakah gitu ya, apakah di lingkungan kalian ada yang memproduksi sama persis yang kalian praktekkan secara daring di rumah, yaitu membuat kopi dari biji salak tersebut? Untuk di daerah kami, khususnya Kecamatan Purwonegoro, belum ada yang memproduksi kopi dari biji salak. Yang memproduksi biji salak di area Purwonegoro ya, khususnya di daerah Purwonegoro. Nah ini kesempatan kalian ya, karena kalian notabene masih sekolah di SMK Kesehatan Bakti Husada, karena kalian sudah mendapatkan materinya gitu ya, ilmu pengetahuannya, dan khususnya untuk materi semen atau biji ya. Dan itu untuk semen atau biji dari salak tersendiri itu adalah ada manfaatnya untuk kesehatan tubuh, dan nanti kalian bisa menginformasikan ke masyarakat secara luas bahwa semen atau biji dari buah salak tersebut sebenarnya itu ada manfaatnya gitu. Kebanyakan kan kalau
orang awam gitu ya makan salak, khususnya orang di Banjarnegara gitu ya, makan salak itu hanya dimakan daging buahnya saja namun dibuang bijinya gitu. Tapi nanti kalau kalian sudah pernah membuat praktikum semacam ini dan sudah ada ilmunya semacam ini, nanti bisa kalian informasikan untuk masyarakat secara luas gitu ya, bahwa si sekecil biji salak pun ada manfaatnya dan kesehatannya untuk tubuh gitu ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ya, adakah pada saat kalian praktikum secara daring di rumah gitu ya, pada saat mempersiapkan gitu ya, adakah alat-alat dan bahan-bahan yang mungkin sulit untuk disiapkan pada saat proses praktikum secara daring di rumah, khususnya untuk membuat kopi dari biji salak tersebut? Bisa Dalam pembuatan kopi biji salak ini kami kan menggunakan cara dan alat-alat tradisional, jadi semuanya alhamdulillah mudah didapatkan ya. Jadi kelompok kalian tidak ada kesulitan untuk mempersiapkan alat dan bahannya ya. Jadi nanti yang melihat cuplikan video ini, yang melihat tayangan ini, yang mau membuat kopi biji salak dari biji salak tersebut untuk dijadikan minuman kopi, tidak ada salahnya untuk mempraktekannya di rumah gitu ya. Jadi karena alatnya mudah dan bahannya juga mudah, kemudian dan bahannya kalau di Banjarnegara tersendiri sudah ada pasarnya gitu ya, jadi mudah untuk mendapatkannya gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, langkah sulit apa gitu ya yang kalian alami selama proses pembuatan kopi biji salak tersebut? Ada langkah atau step gitu ya, step yang kalian rasa sulit gitu? Proses penyangrai dilakukan selama kurang lebih 25 menit. Setelah proses penyangrai yaitu proses penumbukan dilakukan sampai biji benar-benar halus. Selanjutnya yaitu proses penyaringan dilakukan untuk memisahkan bubuk yang benar-benar halus dan bubuk yang belum halus. Langkah terakhir yaitu proses pengemasan. Oh, jadi itu produk yang sudah kalian kemas ke plastik ya. Jadi nantinya yang tayangan cuplikan wawancara talkshow bersama Bapak kali ini ya bingung cara awal sampai dengan proses pengemasan atau tahap akhir, bisa kalian unduh dan kalian cari tuh ya di video SMK Kesehatan Bakti Usada. Di sana ada beberapa siswa-siswi kami gitu ya yang melakukan proses atau pembuatan dari kopi dari biji salak tersebut. Nanti kalian bisa cari dan unduh proses dari prosedur proses awal sampai dengan akhir. Kemudian ya untuk kelompok kalian ya, untuk pertanyaannya adalah jika ada ya ini ya, jika ini kan produk sudah jadi dan sudah kalian kemas ya, dan sudah kalian testimonikan ke lingkungan kalian atau mungkin ke tetangga kalian, dan mungkin rasa dari produk yang kalian buat itu enak gitu, dan jika ada yang mau membeli atau yang mau memesan gitu ya, nantinya kalau kalian mau jual gitu, dan biar bisa untuk tambahan uang saku kalian dan income kalian juga ya, untuk satu sasetnya itu kisaran dipatok harga berapa ribu, mungkin dari kalian bisa jelaskan? Dipatok dengan harga sekitar 2 ribuan ya per saset ya. Iya. Coba lihat sasetannya seperti apa bungkusnya. Jadi untuk pemirsa nih ya yang melihat tayangan ini ya, jadi ini adalah kemasannya, satu saset ini untuk satu kali minum ya. Satu kali minum ya. Jadi kalau ini kisaran berapa gram? Untuk takarannya sendiri kurang lebih sekitar 2 sendok teh. Oh iya, jadi ini per bungkusnya 2 sendok teh ya, per bungkus kopi biji salak. Dan ini untuk satu kali minum per sasetnya ini, dengan kalau kalian yang mau membeli gitu ya, ini kisaran 2.000 ya, 2.000 rupiah, harganya murah.
membuatnya simple dan bahan serta alatnya itu ada di lingkungan sekitar kita, namun khasiatnya untuk kesehatan itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita gitu ya. Jadi harganya murah tapi khasiatnya tidak murahan gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya, berapa modal kalian untuk membuat produksi dari kopi biji salak tersebut? Mungkin ada salah satu yang mau menjawabnya. Terwakil. Untuk modalnya kami tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena salaknya kami petik dari kebun sendiri. Dan pengemasannya kami menggunakan plastik yang tersedia di rumah. Jadi untuk modal kalian karena alat dan bahannya sudah tersedia ya, dan untuk buahnya tersendiri itu memetik dari kebunnya itu sangat bagus sekali. Jadi kalau ada yang mau membuat kopi biji salak ya, nanti kalau untuk mengorder gitu ya, mengorder dari buah salak tersebut bisa pesan ya, karena ada kebunnya gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk kelompok kalian ya, apa saja saran dan pesan kelompok kalian apabila ada yang melihat tayangan cuplikan video ini ya, wawancara bersama Bapak talk show kali ini? Apa saran dan kesan kalian atau masukan kalian untuk orang yang mau membuat produk seperti kalian, kopi dari biji salak tersebut? Pesan dan masukannya itu bisa dijawab. Teman mau membuat kopi biji salak, alangkah baiknya untuk dilakukan proses perajangan dulu agar mudah dalam proses penumbukan, dan sebaiknya dalam proses pengeringan dilakukan menggunakan oven agar lebih menghemat waktu. Ya, jadi itu saran dari mereka siswa-siswi dari Bapak di SMK Kesehatan bagi Bapak. Jadi nanti kalau misalkan mau membuat kopi dari biji salak, nanti dilakukan perajangan ya. Itu saran dan tips mereka gitu ya. Atau mungkin nanti pada saat dilakukan perajangan, satu biji itu bisa dirajang menjadi 4 bagian. Jadi semakin kecil pada saat perajangan itu pada proses pengeringan, dan pada saat proses penumbukan itu lebih mudah dan lebih efisien dan time manajemennya lebih cepat gitu lah ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya untuk kelompok kalian, apa harapan dan keinginan ke depan kelompok kalian, karena ini produknya sudah jadi ya dan sudah kalian kemas, itu harapan kalian terhadap produk kopi biji salak ke depannya seperti apa? Harapan saya, karena kita generasi milenial, kita harus bisa memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar kita untuk dijadikan produk yang bermanfaat. Contoh yang bisa kita manfaatkan dalam lingkungan kita yaitu biji salak. Namun juga terdapat simplisia yang lainnya yang dapat kita manfaatkan dan dijadikan sebuah produk. Jadi itu harapan dan kesan kelompok kalian ya. Nantinya kalau misalkan ada orang yang menonton cuplikan atau tayangan talk show bersama Bapak, itu harapannya seperti itu ya. Jadi untuk kesannya dari kelompok ini bisa Bapak tarik kesimpulan bahwa untuk generasi muda, khususnya untuk generasi milenial yang notabene adalah yang masih sekolah nih, yang masih sekolah di jurusan SMK, khususnya jurusan farmasi atau kesehatan gitu ya. Untuk kefarmasian, harapan Bapak adalah mampu menciptakan produk baru, baik itu dalam bentuk sediaan obat baru dalam obat baru, atau mungkin bisa dikatakan vitamin, atau mungkin produk baru dalam pengolahan bahan simplisia untuk dijadikan dari bahan makanan atau minuman gitu ya. Jadi generasi milenial harus pandai, kreatif, inovatif, dan menjadi harapan bagi generasi muda yang kelak untuk meneruskan dari farmasi gitu ya. Untuk nantinya kelompok ini akan mendemokan atau mempraktekkan dari cara langkah menyeduh gitu ya, menyeduh dari produk yang mereka sudah bikin, yaitu produk dari biji salak. Nanti bisa kalian lihat videonya tersebut. Kami akan mempraktekkan cara menyeduh kopi biji salak.
Yang pertama, masukkan bubuk kopi ke dalam gelas. Yang kedua, masukkan sekitar 1 sendok makan gula. Yang ketiga, tuang air panas secukupnya. Yang ketiga, aduklah hingga rata atau hingga tercampur antara bubuk dan gula. Jadi ini akan Bapak coba ya, dari kelompok tersebut yang sudah selesai membuat kopi dari biji salak, akan Bapak coba. Dari kita lihat dulu dari warnanya ya, dari pas sesi yang kemarin, kelompok yang kemarin membuat dari biji salak itu warnanya tidak sepekat ini atau sehitam ini. Jadi karena ini menggunakan, dari kelompok ini menggunakan proses yang alami, penumpukannya tidak pakai mesin, kemudian penyangreannya tidak pakai mesin, ini teksturnya atau warna si kopinya bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk si ampasnya sendiri ya, ini tidak seperti kopi yang pada umumnya, kopi dari minuman pada umumnya, karena kopi salak tersendiri nantinya kalau misalkan ini sudah tidak terlalu hangat ya, itu akan memisah sendiri, ampasnya itu akan mengendap dan dari airnya, jadi ini tidak terlalu banyak ampas nantinya. Untuk rasanya ya akan Bapak coba ya. Karena ini memakai proses yang alami gitu ya, dari proses penghalusannya atau penumpukannya, ini ampasnya kurang begitu halus, jadi pada saat diminum ini agak tersedak gitu ya. Dan untuk rasanya tersendiri, ini rasanya pahit dan khas dari si kopi biji salak tersebut, dan ini enak banget sebenarnya kalau misalkan ini penghalusannya lebih halus lagi, tapi karena ini penghalusannya kurang halus jadi diminum agak seret di tenggorokan kita gitu ya. Dan untuk pada proses nyangrean ini karena memakai bahan yang alami, jadi rasanya itu khas dan enak gitu ya. Karena memakai tungku, jadi aromanya itu enak gitu ya. Jadi ini bedanya kopi biji salak dengan aroma pada kopi yang secara umumnya gitu ya. Dan ini sangat recommended bagi Bapak, dan nantinya bisa kalian coba sendiri atau mungkin beli untuk siswa-siswi Bapak di sini gitu ya, atau membuat kalian kopi biji salak tersendiri gitu ya. Begitu sekilas tentang biji salak. Karena ini wawancaranya sudah selesai, demikian, dan terima kasih untuk kelompok kalian yang sudah berkenan untuk diwawancarai dan sudah datang di sekolah, walaupun sekarang ini masih pandemi dan proses belajar mengajar masih dilakukan secara daring atau lewat rumah. Jadi harapan Bapak, walaupun belajar secara daring maupun notabene adalah praktikum secara daring, kalian tetap semangat dan belajar di rumah, terus kembangkan dan lebih berinovasi lagi untuk mengolah Simplisia, karena Simplisia bukan hanya dijadikan obat atau vitamin, tetapi Simplisia juga bisa diterapkan dan digunakan untuk pengolahan dari bahan pangan maupun minuman. Karena di Indonesia tersendiri kita sudah tahu ya, di Indonesia terdapat begitu macam gitu ya, berbagai macam flora dan faunanya,
kalian bisa manfaatkan untuk dijadikan simplisia sediaan dari obat tersebut. Demikian video wawancara talkshow bersama Bapak. Jika ada kesalahannya, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.